Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar pendengar semuanya? Semoga baik-baik saja ya dan selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Tahar dapat menemani Anda dalam acara bedah buku yang berjudul Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara, diterbitkan oleh Puskom Publik Kementerian Pertahanan. Selama beberapa menit ke depan ini, sebelumnya saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini. Kali ini saya ditemani oleh dua wanita cantik. Ada Kakak Umi. Halo Kakak Umi. Halo Kak Tahar. Halo juga Kakak. Dan ada Kakak Kyo. Halo Kakak Kyo. Halo Kak Tahar. Jadi gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kakak Kyo. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja kita masuk pada topik yang diperbincangkan. Menurut Kakak Umi nih, mengapa negara harus dibela? Ayo coba, menurut Kakak Umi, gimana nih? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Tahar, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu bela negara. Secara teoritis, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, Kak Tahar. Di mana tekad, sikap, dan tindakan tersebut dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air. Sebagai warga negara, rela untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, Kak Tahar. Jadi, kembali ke pertanyaan Kak Tahar tadi, mengapa negara harus dibela? Mengapa negara harus dibela? Karena setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan antara negara satu dan lainnya. Jadi, kesadaran bela negara ini menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ya, wah luar biasa ya Kakak Umi ya, luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Umi, informasinya sangat menarik sekali. Sama-sama Kak Tahar. Oh, oke. Jadi ngomong-ngomong nih, menurut Kakak Kyo, adakah pengaruh edukatif dari kesadaran bela negara? Oke, terima kasih Kak Tahar. Tentu ada dong pengaruh edukatif dari kesadaran bela negara. Jadi pengaruhnya memberikan kita pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba kita ingat kembali pada peristiwa 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda pada pagi hari menyerang dan menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Agresi itu merupakan aksi militer kedua Belanda setelah yang pertama pada Juli 1947 yang terhenti karena perintah Dewan Keamanan PBB atas desakan negara Ukraina atau Uni Soviet, yang artinya bahwa tujuan Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia sudah dirancang dengan cermat. Nah, di tengah-tengah perlakuan ketidakadilan kolonial, bangsa Indonesia melancarkan gerakan emansipasi untuk meraih kemerdekaan. Semangat persatuan menjadi modal utama perjuangan. Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak penting dalam perwujudan sikap bersatu untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dengan semangat dan nilai-nilai itu, bangsa Indonesia mewujudkan sebuah negara melalui proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Di dalam buku yang saya dapat ini, ada satu unsur kalimat yang menarik, yaitu telah sampailah, di mana kata ini memperlihatkan adanya proses perjuangan panjang
dengan kerja keras dan penuh pengorbanan. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan seperti bangsa yang memperolehnya sebagai hadiah, tetapi dengan berdarah. Kemudian ada informasi menarik nih, tidak banyak diketahui oleh orang-orang, bahwa Muhammad Hatta pada tahun 1928 pernah diadili di negeri Belanda, tempat ia menempuh ilmu. Dalam pidato pembelaannya, ia mengatakan, "Kami seperti halnya bangsa Belanda dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme Spanyol selama 80 tahun." Wah, luar biasa ya Kak. Luar biasa sekali informasinya ini Kak Kio. Menggugah wawasan nih. Tapi saya punya pertanyaan terakhir ini. Menurut Kak Umi dan Kak Kio, adakah nilai praktis atau nilai praktis apa sih yang bisa kita ambil dari bedah buku ini? Mungkin dari Kak Umi dulu deh. Baik Kak Tahar. Nilai praktisnya itu tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuh kembangkan sejak dini Kak Tahar, serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang diperoleh melalui perjuangan panjang Kak Tahar dan penuh pengorbanan. Tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa kita. Dari Kak Kio ada yang ingin ditambahkan Kak? Boleh? Ya, kalau dari saya sih ada sih Kak Umi. Jadi tidak hanya TNI saja yang bertugas dalam membela negara, tapi kita sebagai warga negara juga ikut turut andil dalam membela negara. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam buku ini kita bisa dapat mengetahui bahwa ternyata ada nilai teoritis, nilai edukatif, serta nilai praktis dalam bela negara. Wah, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk Kak Umi dan Kak Kio. Semoga para pendengar bisa mengambil ilmu dari perbincangan kita kali ini. Jadi, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, bahwa saya mengambil kesimpulan dari kesadaran bela negara merupakan kesadaran kebangsaan. Itulah yang kemudian akan melahirkan semangat persatuan. Semangat itu ditempa oleh rasa senasib hidup di bawah belenggu kolonial sehingga menimbulkan solidaritas. Jadi sekali lagi untuk Kak Umi dan Kak Kio, terima kasih banyak atas partisipasinya sebagai narasumber dalam acara bedah buku kali ini. Jadi untuk mengakhiri acara bedah buku kali ini, kita akhiri dengan yel-yel ya. Jadi kalau saya bilang ASN keren, jadi Kak Umi dan Kak Kio jawab inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Oke, siap Kak Umi dan Kak Kio? Siap Kak Tahar. Oke, saya mulai ya. Iya. ASN keren, inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Ya, terima kasih. Ya, itulah acara pada kesempatan kali ini. Jadi untuk para pendengar, jangan bosan-bosan untuk mendengar informasi-informasi berikutnya. Jadi terima kasih banyak. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.